Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, di tahun ke-17 Hijriah ini terjadi yang namanya taun. Mirip dengan apa yang kita lalui di tahun 2000-an. 2019 mulai yang namanya COVID, Corona, terjadi wabah. Jadi pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab mengunjungi Syam yang kedua kalinya. Kalau yang pertama dalam rangka apa, Pak? Masih ingat? Undangan dari pendeta, atau Uskup Sophronius. Karena pendeta ini memberikan syarat, kami siap tunduk, siap patuh apabila yang menerima kunci gerbang adalah Umar bin Khattab, pemimpin tertinggi. Padahal waktu itu andaikan langsung direbut saja bisa, Pak. Tetapi inilah akhlak pasukan muslimin. Kemudian Sayyidina Umar datang hanya 2 orang, yaitu beliau dan pembantunya Zaid bin Maslamah. Dan kendaraannya pun satu, gantian. Nah, yang kedua ini datang di tahun ke-17 Hijriah. 17 Hijrah, Pak. Untuk melihat keadaan daripada penduduk Syam. Kalau sekarang itu Pak? Belusuan. Ketika rombongan sampai di perbatasan antara Hijaz dan Syam. Hijaz itu negeri-negeri Arab, Pak, negeri-negeri Arab. Syam ini wilayah tersendiri. Tepatnya di tempat yang namanya Sarah. Terdengar kabar bahwa wabah taun yang kemudian lebih dikenal dengan taun Amwas karena tempat awal penyebarannya di daerah yang namanya Amwas. Ini sedang gencar-gencarnya melanda kota Syam dan sekitarnya. Masya Allah. Mendengar berita kedatangan Amirul Mukminin ini, Abu Ubaidah bin Jarrah yang waktu itu menjadi gubernur Syam, ini segera bergegas untuk menyambut kedatangan daripada para sahabat Nabi sekaligus pemimpinnya, yaitu Umar bin Khattab. Jadi sebelum masuk Syam sudah disambut, karena Sayyidina Umar sendiri juga berhenti di tepian Syam. Lalu Abu Ubaidah bin Jarrah memberikan kabar bahwa kota yang akan dituju telah menjadi pusat wabah bencana atau wabah penyakit. Masya Allah. Maka Umar ini terdiam, Mbak. Mau kembali itu sudah perjalanan panjang, sudah berhari-hari. Jadi perjalanan pada waktu itu sekitar 1 bulan. Dari Mekah ke Syam itu 1 bulan. Mau masuk ada wabah. Masya Allah. Tinggal sedikit. Akhirnya karena bimbang itulah kemudian beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Dan terjadilah musyawarah dan perdebatan yang hangat di antara para sahabat untuk memutuskan
kembali ke Madinah atau masuk ke negeri Syam. Maka seorang tokoh dari Muhajirin mengatakan, apakah engkau akan keluar untuk urusan penting ini? Kami berpendapat tidak selayaknya engkau kembali begitu saja, karena perjalanan sudah memakan waktu 1 bulan. Masya Allah. Tetapi yang lainnya dari Muhajirin juga mengatakan, Anda membawa rombongan besar yang terdiri dari para sahabat-sahabat Rasulullah. Saya tidak sependapat jika Anda menghadapkan mereka pada masalah ini. Berarti yang kedua ini pendapatnya kembali atau masuk, Pak? Kembali. Jangan kita bermain api, jangan gambling dengan wabah, maka sebaiknya Anda kembali. Sayyidina Umar masih ragu, Pak. Kemudian memanggil sahabat dari Ansor. Pendapatnya sama, ada yang minta masuk dan ada yang minta kembali. Lalu yang terakhir adalah beliau memanggil tokoh-tokoh Quraisy. Yang tokoh-tokoh ini ikut hijrah Nabi sebelum penaklukan Mekah. Maka orang-orang Quraisy ini, yang tokoh-tokohnya ini mengatakan, kami berpendapat sebaiknya Anda pulang saja, kembali bersama rombongan. Jangan menghadapkan mereka dengan wabah ini, sangat membahayakan. Ini saran yang terakhir, Pak. Maka dengan mantap akhirnya Sayyidina Umar memutuskan untuk kembali ke Madinah. Kembali ke Madinah. Tidak jadi masuk ke negeri Syam. Lalu beliau mengatakan, saya putuskan untuk kembali ke Madinah. Oleh sebab itu, besok pagi-pagi kalian semua bersiap-siap untuk melakukan perjalanan panjang lagi. Masya Allah. Kira-kira, Pak, yang ditamoni kecewa mboten, Pak? Kecewa. Okay. Siapa tadi yang ditamoni? Yang menyambut tadi siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah, okay, sebagai gubernur. Okay. Apalagi yang datang ini adalah rombongan para sahabat. Di situ ada Sayyidina Umar, presidennya. Okay. Masya Allah. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah yang memang sudah dipenuhi dengan kerinduan dengan para sahabatnya. Beliau meninggalkan Madinah sudah bertahun-tahun, Pak, di Syam gitu. Sekaligus penghormatannya kepada Sayyidina Umar sebagai pemimpin. Beliau menginginkan rombongan ini tetap masuk ke negeri Syam. Maka terlontarlah kalimat yang diucapkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau akan lari dari takdir Allah? Katanya. Maksudnya begini, apakah engkau akan lari dari takdir Allah itu? Kalau memang waktunya sakit ya sakit, kalau sembuh ya sembuh, kalau mati ya mati gitu. Itu kata Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini sama persis dengan ketika jamaah disuruh sholat dengan berjarak itu, Bang. Ini loh perintah Allah. Allah menyuruh kita untuk sholat rapatkan dan luruskan. Loh kok disuruh sholat benggang? Kira-kira begitu. Apakah kita ini tidak percaya dengan takdir Allah? Kalau waktunya mati ya mati. Dulu sering terjadi saya di debat begitu, Pak. Ngomong jamaah, saya didebat oleh jamaah itu. Masya Allah. Nah, mendengar perkataan itu Sayyidina Umar dengan kecerdasannya kemudian mengatakan, wahai Ubaidah, andaikan engkau mempunyai kambing, lalu engkau bawa kambing itu ke suatu lembah. Lembah itu memiliki dua sisi, yang satu tandus dan yang satu subur. Lalu kambingmu itu akan engkau kebawa kemana? Tempat yang tandus atau tempat yang subur? Andaikan engkau membawa ke tempat yang tandus, itu juga merupakan takdir Allah.
Tetapi andaikan engkau membawa ke tempat yang subur, itu juga merupakan takdir Allah. Masya Allah. Sesungguhnya dengan kami pulang, kita hanya berpindah dari takdir satu ke takdir yang lainnya. Jadi kita boleh Pak memilih itu Pak. Masya Allah. Nah di tengah perdebatan itu kemudian ada seorang sahabat yaitu Abdurrahman bin Auf. Ini tampil menyampaikan hadis Nabi yang artinya Nabi pernah mengatakan, jika kalian mendengar wabah melanda di suatu wilayah, maka jangan kalian memasukinya. Jelas Pak? Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, maka jangan kalian memasukinya. Tetapi jika kalian berada di wilayah itu, maka janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Kalau ada yang lari Pak, ini membawa penyakit, akhirnya nular sing liyane. Masya Allah. Jadi kalau dia berada di luar, jangan masuk. Kalau sudah berada di dalam, jangan keluar. Masya Allah. Maka dengan hadis itulah kemudian semua sepakat dengan keputusan yang diambil oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka pun segera bersiap-siap menempuh perjalanan panjang menuju ke Madinah. Para jamaah sekalian, Sayyidina Umar ini merasa ya rodok kalau bahasa kita itu gelo, Bang. Gelo itu di situ ada sahabat mulia yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Sahabat yang dijuluki Nabi Aminul Ummah. Orang kepercayaan umat ini. Aminul Ummah. Dan sahabat yang dicintai sekaligus dikagumi. Sehingga beliau pernah mengatakan, seluruh dunia ini telah berubah. Kecuali Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi saat itu keadaan perekonomian para sahabat ini meningkat Pak. Rumahnya juga sudah mulai bagus-bagus. Tetapi ketika beliau ke Sam, yang diundang oleh Sophronius itu, beliau mampir ke rumahnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Ternyata di sana itu rumahnya seperti di Madinah. Tidak ada apa-apanya. Gak ada kursi nih, gak ada meja nih. Masya Allah. Hanya ada pelana kuda sama pedang itu yang biasa digunakan perang. Dan perabot yang digunakan untuk masak itu. Masya Allah. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan, dunia telah berubah. Kecuali Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika diberi gaji Pak, gajinya itu dulu bukan 1 bulan sekali, tapi setahun sekali. Ketika diberi gaji setahun sekali itu, langsung dibagi-bagikan. Habis, langsung habis. Masya Allah. Inilah Ubaidah bin Jarrah. Sehingga Sayyidina Umar mau meninggalkan sahabat yang satu ini rasanya gimana gitu. Berat. Tidak kuasa untuk meninggalkan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah para jamaah sekalian, ketika sampai di Madinah, Sayyidina Umar pun menulis surat untuk Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang isinya adalah ajakan supaya kembali ke Madinah, pindah ke Madinah. Tetapi Abu Ubaidah bin Jarrah ini kemudian membalas dengan surat, yang surat itu membuat air mata Sayyidina Umar meleleh. Beliau mengatakan, aku sangat mencintai rakyatku. Ini di saat pandemi Pak, di saat pandemi seperti kemarin itu. Aku sangat mencintai rakyatku. Demikian pula rakyatku juga sangat mencintai aku. Lalu bagaimana kalau saya tinggal? Oleh sebab itu, aku tetap akan tinggal bersama rakyatku di Sam, akan tetap tinggal bersama rakyatku di Sam, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Masya Allah. Jadi Sayyidina Umar ini membaca surat ini sambil menangis, Pak. Karena sudah bisa membayangkan apa yang terjadi nanti. Lalu beberapa waktu kemudian terdengar berita melalui surat, Pak.
sahabat-sahabat mulia itu, termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Mu'ad bin Jabal, Suhail bin Amr, dan para sahabat lainnya, ini telah wafat karena bukan COVID Pak, ya. Karena apa? Ta'un, ya. Karena ta'un. Masya Allah. Ya. Jadi sahabat-sahabat wafat. Sahabat-sahabat mulia ini wafat, termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka para sahabat, terutama yang berada di Madinah, ini diliputi kesedihan yang sangat mendalam. Apalagi Sayyidina Umar yang pernah berkirim surat kepada Abu Ubaidah bin Jarrah untuk pindah ke Madinah. Maksudnya supaya tidak terjangkit virus itu. Tetapi kemudian ucapannya sangat luar biasa. Nah, para jamaah sekalian, karena pemimpin tertinggi di Syam ini wafat, lalu kepemimpinan diamanahkan kepada Amr bin As. Kepemimpinan diamanahkan kepada Amr bin As. Berarti peristiwa ini terjadi sebelum penaklukan kota Mesir atau wilayah Mesir. Sebelum Amr bin As pindah ke Mesir. Lalu melalui kecerdasannya, Allah mengilhamkan bagaimana caranya menyelamatkan penduduk Syam pada saat itu. Amr bin As kemudian mengatakan kepada penduduknya, wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar bagaikan kobaran api. Jagalah jarak dan berpencar ke arah gunung-gunung. Masya Allah. Jagalah jarak dan berpencar ke arah gunung-gunung. Maka penduduk Syam kemudian mengikuti instruksi ini. Mereka kemudian meninggalkan kota dan tinggal di gunung-gunung. Mereka berpencar. Lalu setelah beberapa waktu kemudian wabah itu pun berhenti. Layaknya api yang padam karena tidak ada bahan bakar, Pak. Masya Allah. Ini yang dilakukan oleh Amr bin As. Ini sama dengan kita kemarin, Pak. Apa jarak itu namanya kemarin? Distancing. Social distancing. Masya Allah. Kalau kita sekarang mau lari ke gunung mana, Pak? Karena kita tidak bisa lari, maka kita disuruh berjarak kemarin itu. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi, inilah panduan atau cara bagaimana mengatasi wabah, Pak. Yaitu yang pertama, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, jika kalian mendengar wabah melanda pada suatu wilayah, maka jangan memasuki. Tetapi bagi yang sudah berada di dalam, jangan keluar. Ini berarti karantina. Karantina, Pak. Lalu yang kedua, bersabar. Sesuai dengan sabda Nabi pula, bahwa yang namanya wabah, waktu itu ta'un, Pak, merupakan azab yang ditimpakan kepada siapa saja yang dia kendaki. Kemudian dia dijadikan rahmat bagi kaum mukmin, orang-orang beriman. Maka tidaklah seorang hamba yang dilanda wabah lalu dia menetap di kampungnya, karena perintahnya disuruh menetap, dengan penuh kesabaran dan memahami bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka ketika dia wafat karena ta'un atau karena wabah, maka dia mati dalam keadaan syahid. Masya Allah. Jadi saudara-saudara kita yang dulu terkena virus corona, dia adalah orang beriman. Syaratnya orang beriman, Pak, orang syahid itu. Syahid itu syaratnya beriman. Maka dia ketika terkena wabah kemudian wafat, berarti dia termasuk orang yang mati dalam keadaan mati syahid. Masya Allah. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, apa, wow?
Apa yang pertama? Karantina. Yang kedua bersabar. Okay. Sebab ketika sudah di dalam kita sudah terkena wabah, kemudian kita sabar dan terus berprasangka bahwa itu yang terbaik buat kita, maka ketika kita wafat berarti kita mati syahid. Kemudian yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah dan selalu berikhtiar. Jadi bentuk berikhtiar itu ya kalau kemarin ya tidak keluar rumah itu. Sampai dikatakan berjuang dari dalam rumah itu. Tidak keluar rumah. Ikhtiar. Itu yang ketiga. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan segala sesuatu atau penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Jadi kita dulu itu di rumah sambil menunggu apa Pak? Menunggu yang disuntik itu apa? Vaksin Pak. Sebab Allah, sekali lagi saya katakan bahwa Allah tidak menurunkan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya. Dan kita kemarin sambil menunggu vaksin. Akhirnya kemudian kita divaksin. Kemudian yang keempat adalah perbanyaklah doa. Terutama kalimat yang sering kita baca baik setelah maghrib maupun setelah subuh. Nah, Pak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Masyaallah. Dengan nama Allah yang apabila disebut tidak membahayakan segala sesuatu pun yang berada di bumi maupun di langit. Dialah Maha Pendengar dan Maha Mengetahui. Maka barang siapa yang membaca zikir ini di waktu petang maupun pagi, maka insya Allah tidak akan ada yang membahayakan yang menimpa orang tersebut. Mudah-mudahan nih Pak. Tapi jangan kemudian aku semoco ngono ya. Tenang ya, aman. Terus sakarepe dhewe. Tetep berusaha Pak nggih. Ana wong lara flu, sampean flu ya. Terus nyidek-nyidek gak kira kena aku, wis maca ngono iku aku. Ya ndak begitu Pak nggih. Masyaallah. Kemudian yang terakhir Pak, yang kelima. Jadi cara yang kelima ini. Sebagaimana solusi dari Amr bin As supaya kita berpencar, menjaga jarak dan menjauhi keramaian. Jadi menahan diri tetap di rumah kalau konteks sekarang itu. Kalau dulu masih bisa berpencar ke gunung. Nah, kehidupan kita sekarang dengan kehidupan orang dahulu beda. Mereka masih akrab dengan alam. Andaikan mau pipis, mau BAB itu di alam bebas masih bisa. Sekarang kita sudah sulit, Pak. Gak iso metu, Pak. Masya Allah. Jadi, andaikan terjadi, dan mudah-mudahan jangan, Pak. Tetapi ini siklus, Pak. Jadi yang namanya wabah itu siklus. Mungkin berapa ratus tahun mungkin ada lagi katanya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Amr bin As yang kemudian disebut dengan istilah social distancing. Masya Allah. Jadi di waktu-waktu COVID dulu itu saya sering didebat jamaah. Ada yang mengatakan ngeten, Pak. Sholat itu diperintahkan untuk lurus dan rapat. Lah ini kok disuruh benggang-benggang itu. Pemerintah memang gak paham agama. Ono sing ngomong ngoten Pak. Teng kula. Wonten debat ngeten. Pancene tawakale kurang itu. Wayah mati yo mati. Wayah urip yo urip. Ada yang bilang begitu, Masya Allah. Tetapi kalau kita bandingkan Pak dengan sahabat-sahabat dulu, adakah di saat ini orang yang tawakalnya lebih dahsyat daripada Sayyidina Umar bin Khattab? Adakah orang yang tawakalnya saat ini lebih dahsyat daripada Amr bin As? Saya yakin tidak ada. Tetapi keduanya pun masih berusaha secara maksimal bagaimana menghindari wabah tersebut. Masya Allah. Jadi menjaga nyawa Pak, itu nafas. Itu yang paling utama. Jangan sampai kita ini
mengikuti perintah, tetapi diri kita terancam. Jangan sampai. Maka sekali lagi saya katakan bahwa yang paling utama adalah menjaga keselamatan, menjaga nyawa. Itu yang utama. Jadi andaikan ada orang yang nekat seperti itu, maka dia akan justru dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ini alasannya tawakal. Ternyata kena Pak, mati. Justru Allah benci dengan orang yang seperti itu. Kita ini disuruh usaha maksimal dan tawakal juga maksimal. Terakhir yang saya sampaikan, Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah salah satu orang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bahkan ketika beliau masih segar bugar, sudah dapat jaminan surga Pak. Belum meninggal. Tetapi ahli surga pun tetap tidak kebal dengan virus. Saya ulangi sekali lagi. Ahli surga pun, bahkan Nabi menjaminnya ahli surga, tidak kebal dengan virus. Apalagi kita ini Pak. Jadi sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah itu panglima perang, tapi meninggalnya terkena virus. Masya Allah. Oleh sebab itu, yang harus kita lakukan adalah sekali lagi usaha yang maksimal. Ya minum obat, ya ke rumah sakit, kemana, dan seterusnya. Lalu tawakal. Jangan durung kemana-mana mau ngomong tawakal. Wayah mati-mati. Masya Allah, durung ke dokter, durung kemana, durung usaha maksimal atau ngomong tawakal. Dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang tidak saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya dan kita terhindar dari segala macam penyakit dan bencana. Amin ya rabbal alamin.